Halo semuanya, kali ini kita kedatangan tamu dari SMP 4 Kepanjen, yaitu yang juara apa? FLS 2N ya. Dengan namanya siapa? Pano yang kini? Rino. Oke. Ini selamat datang di podcast Edukasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Mungkin kita langsung aja ya. Ini kemarin juara 1 ya, untuk apa istilahnya, gitar duetnya ya. Jadi itu acaranya di mana? Di lomba pertamanya di SMP 3 Kepanjen. SMP 3 Kepanjen. Kebetulan Mas berdua ini juara satunya ya. Kemarin sudah ini ya, sudah kita lumayan enak juga ya. Apa dari main gitarnya bisa dikembangkan ke tingkat mahirnya, atau banyak sekarang di channel-channel YouTube-nya ya. Channel-channel YouTube masalah permainan gitar itu banyak yang sukses itu. Jadi langsung saja ini dari pertanyaan pertama, Mas. Itu belajar gitar itu mulai dari SD atau mulai TK atau mulai SMP belajar gitarnya? Mungkin dari Mas yang satunya dulu. Belajarnya sih dari kelas 5 SD kalau nggak salah ya. Tapi udah dari kecil itu hampir tiap hari kayak sering dengar gitar, hanya sering main. Terus yang satunya? Kalau saya sih belajar itu di gereja setiap hari Sabtu. Soalnya ada kakak yang praktek kuliah gitu di situ. Saya setiap Sabtu ikut latihan ya, situhan lah. Berarti kira-kira kelas berapa itu? Saya mulai itu kelas 6 SD ya? Iya. Kelas 6 SD udah bisa belajar gitar, udah bisa istilahnya menguasai kunci-kunci gitar, ada kunci A dan yang lainnya mungkin banyak ya. Dan kebetulan juga saya sendiri juga bisa main gitar. Nanti kapan-kapan bisa duet sama saya. Ya, bisa duet. Mungkin sudah berapa lagu yang atau bisa kuasai istilahnya? Boleh misalkan lagu-lagu band-band, anak-anak band, mungkin yang anak-anak SMP sering yang rocker gitu biasanya. Mungkin udah beberapa lagu 5 lebih ya. Mungkin bisa disebutkan misalkan band apa yang seneng, atau bisa kita bisa duet band Noah atau band Sukanya lagu-lagu indie ya. Oh, intinya kayak Hindia atau Pempet dulu sukanya. Kalau saya sih ya 8 lebih lah lagu bisa. Bisa ya. Kalau misalkan ini bisa disebutkan band apa misalkan? Kalau luar negeri misalkan Linkin Park atau Muse. Kalau itu sih Ricky Montgomery gitu. Yang favorit saya itu Land Without Hope. Biasanya suka saya nyanyikan. Untuk memain gitar kan bisa, sebetulnya kan bisa apa namanya, bisa kita pelajari. Jadi istilahnya dari kunci-kuncinya atau apa yang itu kan kita harus sama kan. Pengalaman saya itu ketika belajar gitar ya. Jadi belajar gitar itu antara tangan yang sebelah
kiri sama yang kanan itu kadang nggak sinkron kan. Jadi misalnya kunci A kita pindah ke kunci B atau kunci C itu kan berarti nggak sinkron kalau kita masih tahap belajarnya. Itu kesulitannya, salah satu kesulitannya. Terus satu lagi misalkan untuk belajar gitar kan tangan itu pasti kan ngapal. Ya itu kalau istilahnya orang Jawa apa? Ngapal. Ngapal. Kalau orang Sunda itu sasanggaleun. Sasanggaleun kalau orang Sunda itu. Tapi kalau orang Jawa ngapal tadi itu ya. Mungkin saya juga sama ini tangan ini nggak mungkin mulus. Kalau misalkan lihat tangan-tangan yang lain yang belum bisa belajar gitar atau masih tahap belajar mungkin masih mulus-mulus saja. Tapi kalau sudah sering bahkan baru belajar pasti rusak tangan gitu. Terus kuku pasti kan nggak bisa panjang gitu untuk proses belajar gitar. Terus yang selanjutnya, jadi kemarin itu lomba LS2N itu sebenarnya dapat juara 1 ya. Itu ada pialanya atau bagaimana? Ada atau sertifikat dari pemerintah sendiri? Untuk piala sama sertifikat itu ada. Ada ya? Ada. Terus sama uang pembinaan juga ada ya? Ada. Kita ngambilnya waktu itu bulan Januari awal. Januari tahun kemarin? Iya, bulan kemarin. Terus untuk kesan-kesannya misalkan sampai sudah juara 1, terus kesan-kesannya itu bagaimana? Apa seneng, apa istilahnya gak seneng? Mungkin di sekolahannya sendiri di SMP 4 ya? Di SMP 4 mungkin jadi idolanya. Teman sendiri bisa gitar gitu, pinter terus bisa gitar itu pasti seneng. Ada nilai plusnya, mungkin dari guru juga ada nilai plusnya. Mungkin kesan-kesannya bagaimana? Silakan. Kesannya ya senengnya pasti, gak mungkin kalau nggak seneng habis sekolah ya. Kalau biasanya paling berdampak itu kayak dipanggilin gitu. Dipanggilin. Itu yang yang juara. Kalau malam ya bosan ya panggilannya gitu. Misalnya sebagai selebritis dadakan, idola dadakan di SMP-nya, ya enggak apa-apa itu lebih istilahnya lebih bisa dikenal. Misalkan yang Mas apa? Pano sama Mas Rino itu mungkin terkenal di SMP 4-nya. Jadi jangan minder kalau misalkan apa sama temennya atau ini lo itu juara, jangan minder. Jadi kita justru harus merasa bangga bahwa kita sudah menunjukkan di SMP 4 kita itu bisa prestasi. Jadi jalur prestasi itu bukan bisa dari segala jurusan, misalkan dari musik, dari olahraga, dari belajar matematika dan yang lainnya. Jadi nggak cuma kita terpaku harus apa istilahnya saya harus juara 1 nih lomba mata pelajaran IPA misalkan, lomba belajar kayak siswa prestasi harus juara 1 itu nggak mesti. Jadi harus dari segi skillnya, dari musik istilahnya kita senang musik ya selalu ada hasilnya itu. Pesan-pesan untuk ke teman-teman di sekolah atau teman-teman di SMP 4 misalkan khususnya itu bagaimana biar bisa istilahnya biar bisa berprestasi lah. Ya, yang pertama cari kemampuannya itu di bidang apa dulu. Betul ya. Ya, kalau minat itu dikembangkan. Terus jangan terpaku sama akademik. Betul. Iya. Soalnya kalau apa itu minat satu ini terus keganggu yang lainnya pasti. Iya. Apa itu berantakan. Ya seharusnya memang betul gitu. Jadi harus kita senengnya apa kan? Senengnya apa? Ya seneng ke bidang musik, ya kita tekuni aja musik. Seneng ke sepak bola ya kita tekuni aja sepak bola. Tapi istilahnya untuk pembelajaran jangan sampai ditinggal di nomor 2 kan. Jadi tetap kita fokus dulu lagi. Tapi di istilahnya kan ada waktu senggangnya. Misalnya dari musik kita main gitar, terus dari olahraga kita main sepak bola dan yang lainnya. Jadi tetap di belajar tetap harus kita nomor 1-kan. Sekarang zaman berbeda kan. Apalagi sekarang sampean bisa gitaran, punya channel sendiri di YouTube, kita rekaman, alatnya cuma cukup HP saja itu udah menghasilkan uang. Jadi bisa dikembangkan lagi kalau sudah juara 1 nih dari SMP 4. Jadi kita harus lebih dari itu, bagaimana kita mengembangkan bakat kita bisa main gitar itu. Ya salah satunya kalau sekarang
di era yang sekarang harus media sosial atau apa, mungkin insya Allah cepat terkenal juga nantinya. Nah, apa di sekolahnya itu ada ekstra khusus atau guru khusus di SMP 4-nya? Untuk guru sih saat lomba ini latihan kita manggil dari luar. Dari luar? Iya. Itu saat latihannya itu aduh lumayan berat lah, soalnya kan mendadak banget. Ya. Kan tahun sebelumnya itu ada senggang 3 bulan 4 bulan. Iya. Kemarin cuma 1 bulan kurang. 1 bulan kurang baru latihan itu. Iya. Saat kelas 8 itu dipanggil, saat sebelum kenaikan itu dipanggil, terus ditanya siap nggak mewakili SMP 4 buat FLS2N ini ya. Kita harus siap. Untuk nama SMP kan ya. Iya betul. Terus bawa nama sekolah SMP 4. Saat latihan itu kita belum apa ya, menguasai banyak tentang fingerstyle, terus melodi gitu. Jadi ya sebetulnya belajar fingerstyle di gitar itu banyak di channel YouTube-nya. Iya, tapi kalau kita lihat ke situ itu kayak kurang mudeng gitu, kurang paham. Jadi harus dijelaskan langsung gitu. Baru. Sebetulnya kalau yang penting gerakan tangan ini. Iya. Harus cepat, harus lincah, skillnya itu kuncinya. Itu jadi kayak dari main gitar ya harus lincah tangannya. Jadi nggak kaku. Selama belajar itu hambatannya apa saja sih pas saat berlatih gitu? Cuaca saat itu. Cuaca itu sekarang ya. Apalagi itu kan pandemi kan. Juli hujan terus banget. Dari cuaca terus ada lagi istilahnya dari masa pandemi itu kan sekarang. Terus jadi gitarnya Vano juga. Kenapa? Itu kan rusak gitu. Iya, senarnya itu agak renggang. Terus pas itu putus pakai latihan. Terus pinjam gitarnya sekolahan ya. Di sekolahan komplit gitarnya, alat-alat musiknya ya. Sekarang kan sedangkan duet ya. Tapi kalau misalnya nanti suatu saat single itu bisa bisa ya. Berarti bisa latihan dulu di rumah gitu. Lagu-lagu apa itu nanti kan bisa. Jadi nggak langsung instan. Sekarang harus bisa lagu ini, harus bisa. Teman-teman yang lain kayak saya ya latihan dulu, mau nyanyi saya latihan dulu. Untuk proses itu kan nggak bisa langsung bisa atau nggak bisa menguasai. Contohnya gini, sekarang mau belajar lagu band apa misalnya, kuncinya pasti kan harus lihat dulu. Ada kunci A, B, C, B minor, C minor misalkan itu. Kan harus belajar dulu, terutama dari liriknya itu harus kita pelajari dulu. Dan nanti di akhir ini langsung perform lagi. Tadi kan yang pertama tadi lagu yang pertama, terus nanti yang lagu yang kedua ya. Nanti di akhir acara ini kita langsung cek lagi yang lagu yang kedua. Ini terima kasih sudah datang di podcast edukasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Mungkin nanti kapan-kapan kita duet ya. Siap banget buat channel YouTube-nya. Jangan channel YouTube sendiri, monggo silakan nanti. Atau channel YouTube-nya sekolahannya, nanti kita ngomong-ngomongan di belakang. Jadi biar duet lagi lagu apa gitu. Gitar banyak, studio ada di Dinas Pendidikan ini komplit. Mau nyanyi apa silakan, di sini ada. Jadi intinya istilahnya jangan cepat puas ya. Misalnya jenengan sudah juara 1 atau juara 2, juara 3 itu jangan cepat puas. Jadi harus tetap dikembangkan bakatnya dari segi musiknya. Mungkin sekian dulu dari podcast Edukasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Terima kasih sudah datang di podcast Edukasi Dinas Pendidikan dari Mas Vano dan Mas Rino. Terima kasih banyak sudah datang ya. Nanti kita panggil bintang tamu yang berprestasi lagi di bidang musik atau di bidang vokal suaranya. Nanti kita akan coba panggil lagi. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.